Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Muhammad Gofur dari Teknik Informatika Reg B. Pada video ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari buku Principle of Distributed Database System dari M. Tamer, Otsu, dan Patrick. Nah, yang akan saya rangkum adalah chapter 17, yaitu pada bagian atau topik yang diulas adalah manajemen data web. Di mana eh, chapter ini juga sangat penting untuk kita memahami cara mengelola, menyimpan, dan memproses data yang tersebar di seluruh web dengan cara yang efisien dan terdistribusi. Dan fokus utama pada bab ini adalah mencakup pengelolaan grafik web, lalu teknik pencarian web, pemrosesan XML, dan juga query web yang efisien dalam sistem terdistribusi. Oke, eh, untuk subtopik dari chapter 17 ini adalah yaitu tentang graph web atau pada bahasa Inggris itu adalah web grafik. Jadi, graph web adalah representasi dari hubungan antara berbagai entitas pada web, seperti pengguna, halaman, ataupun produk yang ditampilkan pada web. Dengan mengingat besarnya volume data yang ada di web, kompresi graf menjadi sangat krusial untuk mengurangi ukuran penyimpanan, juga mempercepat pemrosesan dan mengurangi waktu respons pada query. Nah, pada buku ini dibahas ada beberapa teknik utama dalam kompresi grafik web. Yang pertama adalah penghapusan node. Jadi penghapusan node ini adalah menghapus node yang kurang penting atau jarang diakses. Misalnya pada situs e-commerce, produk yang sudah habis stok itu tidak akan ditampilkan. Karena jika kita menampilkan produk yang sudah habis, tentu itu akan percuma karena tidak bisa dibeli dan akan mengurangi dari sisi penyimpanan. Lalu ada pengelompokan node. Nah, pengelompokan node ini memiliki karakteristik serupa. Misalnya dalam e-commerce, produk yang berada dalam kategori yang sama itu akan dikelompokkan dalam satu entitas tunggal. Dan ini mengurangi kerumitan graf dan meningkatkan kecepatan pencarian. Lalu yang ketiga ada pemangkasan edge. Di sini fungsi graf atau teknik graph web untuk menghapus edge atau sisi-sisi yang tidak penting pada bagian-bagian node. Misalnya dalam jaringan sosial atau sosial media, menghapus koneksi antara dua pengguna yang tidak aktif berinteraksi. Lalu ada juga generalisasi, yaitu mengganti label node atau edge. Juga yang kelima adalah format penyimpanan efisien. Menggunakan format penyimpanan yang lebih efisien seperti GraphML, RDF, atau format biner lainnya untuk menyimpan graf secara lebih kompak. Dan ini akan eh, mengurangi beban pada grafik web sendiri. Lalu di buku ini juga dibahas tentang konsep S-node, yaitu menyarankan pengguna struktur data di mana suatu node pusat mengelola beberapa node anak. Setiap node anak juga dapat berfungsi sebagai node pusat untuk subgraf lainnya. Pendekatan ini akan meningkatkan efisiensi penyimpanan dan akses data dengan memungkinkan pengelompokan informasi yang terkait dalam satu unit. Ada keuntungan dari menerapkan teknik atau konsep S-Node ini adalah akan memberikan akses yang cepat, lalu fleksibilitas yang tinggi dan juga akan memberikan efisiensi pada penyimpanan. Oke, setelah grafik web, pada buku ini juga membahas tentang pencarian web untuk chapter 17. Nah, di sini kita bahas pertama adalah peringkat dan analisis link. Jadi pencarian web seringkali bergantung pada algoritma untuk menentukan relevansi halaman berdasarkan link yang ada. Dua algoritma utama yang digunakan ini adalah PageRank dan HITS. Oke, kita bahas tentang PageRank. PageRank. Jadi prinsipnya adalah PageRank ini mengukur pentingnya suatu halaman berdasarkan jumlah dan kualitas link yang mengarah ke halaman tersebut. Lalu ada juga iterasi, yaitu algoritma ini bekerja dengan cara iteratif, menghitung peringkat setiap halaman berdasarkan kontribusi, dan di PageRank ini juga ada damping faktor atau parameter yang digunakan untuk mengontrol pengaruh link pada peringkat halaman. Oke, selain PageRank, ada juga HITS atau Hyperlink Induced Topic Search.
Jadi pada HITS ini ada dua komponen utama, yaitu hub dan authority. Nah, hub ini adalah halaman yang mengarah ke banyak halaman lainnya yang dianggap sebagai authority. Sedangkan authority ini artinya adalah halaman yang banyak ditunjuk oleh berbagai hub. Nah, eh, di proses pencarian web ini ada evaluasi pencarian kata kunci. Jadi, evaluasi kinerja mesin pencari menggunakan beberapa metrik kunci dan untuk mengevaluasi pencarian kata kunci ini kita akan memberikan beberapa metrik, yaitu ada precision. Kita akan mengukur proporsi dokumen relevan yang ditemukan dari total dokumen yang ada. Lalu ada recall, F1 score dan juga mean average precision atau mengukur rata-rata presisi pada berbagai tingkat recall. Nah, selain itu juga ada satu lagi yaitu Text Retrieval Conference adalah platform benchmark yang sering digunakan untuk menguji dan mengevaluasi sistem pencarian. Oke, setelah kita tadi membahas tentang kompresi, sorry, tentang grafik web, lalu pencarian web. Nah, poin ketiga dari chapter 17 ini adalah query web. Query web ini menggunakan pendekatan data semi terstruktur. Pada web modern, data seringkali disajikan dalam format semi terstruktur seperti JSON atau XML yang memerlukan teknik khusus untuk pemrosesan dan query. Nah, ada JSON-Pad, yaitu bahasa query yang memungkinkan ekstraksi data dari dokumen JSON. Lalu ada juga CSS Selector, digunakan untuk memilih elemen-elemen dalam dokumen HTML menggunakan metode serupa dengan pemilihan elemen CSS dalam styling. Jadi dua bahasa ini atau dua teknik ini itu sangat sering digunakan dalam query pada web aplikasi. Query pada web aplikasi itu seperti eh, menambahkan create, update, read, dan delete. Dan itu sangat sering menggunakan JSON-Pad atau CSS Selector. Namun, jika kita lihat pada web modern, sekarang yang sangat sering adalah penggunaan JSON karena bahasa dari JSON ini adalah JavaScript dan basicnya adalah JavaScript dan JavaScript ini sangat banyak digunakan oleh teman-teman di uh, pengembangan web aplikasi di zaman modern. Lalu ada penjawab pertanyaan. Jadi pada query web ini sistem menjawab pertanyaan atau questioning answering system beroperasi dalam beberapa tahap. Jadi ada beberapa tahapan untuk menjawab pertanyaan. Yaitu yang pertama adalah pipeline, yaitu mencakup pemahaman bahasa alami, pencarian informasi dan pembentukan jawaban. Yang kedua, yang komponen paling penting dari penjawab pertanyaan adalah basis pengetahuan. Jadi untuk menyimpan fakta, aturan, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk membentuk jawabannya. Lalu tantangan utama dari query web ini adalah ambiguitas dalam bahasa alami di mana banyak kata bisa memiliki arti tergantung pada konteksnya. Dan konteks ini dari pertanyaan sangat penting untuk memberikan jawaban yang tepat dan relevan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mencari dan mengquery web tersembunyi. Nah, ada eh, bagian-bagian web yang kita sering gunakan atau yang bahkan yang belum kita ketahui atau jarang kita gunakan sama sekali. Yang sekarang biasa kita gunakan untuk melakukan browsing atau eh, menggunakan aplikasi-aplikasi umumnya itu berada pada lapisan web yang paling atas. Nah, ada juga deep web dan dark web. Itu adalah lapisan web di bawah dari lapisan web yang sering kita gunakan sekarang. Nah, deep web ini itu adalah merujuk pada bagian dari web yang tidak terindeks oleh mesin pencari umum, seperti basis data akademik atau arsip dokumen yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses. Lalu ada dark web, merupakan bagian dari web yang hanya dapat diakses melalui jaringan anonim seperti Tor. Eh, pada dark web ini, apa yang terjadi pada deep web ini terjadi juga pada dark web, dan dark web ini benar-benar lebih dalam untuk menggunakan eh, atau mengquery pada web tersebut karena apa yang ada di dalam deep web atau dark web itu tidak akan mudah dicari menggunakan browser-browser yang biasa kita gunakan sekarang.
Lalu ada teknik yang digunakan untuk query web yaitu deep web crawling atau menggunakan proxy dan teknik lainnya untuk menjelajah bagian-bagian web yang tidak terindeks. Atau juga onion routing, teknologi yang digunakan untuk mengakses dark web menjadi anonimitas dan melindungi privasi pengguna. Kenapa eh, onion routing itu menjaga anonimitas dan melindungi privasi pengguna? Karena apa yang ada dalam dark web itu tidak semua orang bisa menerima dengan baik dan juga mungkin sangat penting untuk menjaga anonimitas kita ketika berada di tempat yang bahkan kita juga tidak tahu ada siapa atau bagaimana cara kerja orang-orang di dalamnya gitu. Lalu ada pemrosesan XML terdistribusi. Nah, pada bagian ini adalah memfragmentasi data XML. Pemrosesan data XML dalam sistem terdistribusi memerlukan teknik fragmentasi untuk memastikan data dapat diakses secara efisien di berbagai node dalam sistem. Ada teknik-tekniknya yaitu horizontal partitioning dan juga vertical partitioning. Untuk horizontal ini, kita akan membagi data berdasarkan nilai atribut tertentu. Misalnya, membagi data produk berdasarkan kategori produk atau membagi data pelanggan berdasarkan wilayah. Itu adalah partitioning dengan horizontal, secara horizontal. Lalu bagaimana dengan partitioning secara vertikal? Partitioning, vertical partitioning itu membagi data berdasarkan elemen yang berbeda. Misalnya membagi data buku menjadi dua bagian. Ada metadata dan juga konten. Jadi, vertical partitioning dan horizontal partitioning ini memiliki teknik yang berbeda ya. Positioningnya berbeda. Lalu, ada mengoptimalkan pemrosesan XML terdistribusi. Untuk mengoptimalkan pemrosesan data XML dalam sistem terdistribusi, ada beberapa teknik yang dibahas pada buku ini. Yang pertama adalah paralelisasi atau membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diproses secara paralel oleh beberapa mesin untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan. Lalu ada caching atau menyimpan hasil pemrosesan sebelumnya untuk menghindari perhitungan ulang dan mengurangi latensi. Lalu ada indexing juga, membuat indeks pada XML untuk mempercepat pencarian dan akses data. Biasa digunakan pada search engine optimization. Untuk caching ini mungkin beberapa aplikasi modern itu sudah menggunakan caching untuk mengurangi eh, loading yang sangat lama gitu. Lalu untuk query optimization adalah mengoptimalkan query dengan menggunakan teknik seperti pemilihan indeks yang tepat atau penyusunan ulang query dan penggabungan hasil. Seperti yang dibahas sebelumnya, pada query ini pada dasarnya adalah create, read, update, dan delete. Eh, pada contoh, kita ingin melakukan pembacaan atau read. Kita akan menggunakan query dengan read. Nah, kadang data Kadang kadang beberapa aplikasi itu memiliki data yang banyak dan kompleks. Maka pembacaan data ini harus dioptimasi sesuai dengan kebutuhan dari pengguna atau aplikasinya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Pada bab 17 ini, pada kesimpulannya adalah memberikan gambaran yang mendalam mengenai berbagai teknik yang digunakan untuk mengelola data web secara efisien dalam sistem yang sangat terdistribusi. Dari kompresi grafik web yang mengurangi redundansi hingga optimasi pemrosesan XML terdistribusi, serta pendekatan-pendekatan canggih dalam pencarian web dan penjawaban pertanyaan. Semua ini berkontribusi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem web. Dan pemahaman yang mendalam tentang teknik-teknik ini sangat penting untuk mengelola data dalam skala besar dan memastikan bahwa pengguna dapat mengakses informasi dengan cara yang cepat, akurat, dan menyenangkan. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk rangkuman Principle of Distributed Database System dari M. Thamer Osu Patrick. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.